Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullahu Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara setelah beberapa hari absen. Jadi beberapa hari yang lalu memang saya pergi ke Sukabumi, ke Geger Bitung. Daerah Geger Bitung ke tempat teman, tidak ada apa maksudnya, tidak ada misi apa-apa, hanya silaturahmi saja. Jadi di sana ada dua teman saya, yang satu Ustadz Dindin, yang satu Kang Aib. Jadi biasa saja, maksudnya bukan, tidak ada acara mistik, tidak ada. Jadi tidak sempat untuk mengupload video. Namun dari hasil silaturahmi tersebut ternyata secara tidak sengaja saya menemukan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran atau hikmah bagi saya juga, mungkin bagi kita semua, bagi saudaraku semua. Yang pertama terkait dengan corona. Di pedesaan itu ternyata corona itu dianggap antara ada dan tiada. Saya tidak bermaksud menihilkan atau menegasikan peran pemerintah, tidak. Maksudnya adalah corona ini diakui sebagai sesuatu yang ada, tetapi eksistensinya itu dicuekin gitu loh. Sehingga aktivitas mereka biasa. Mungkin juga karena faktor pedesaan yang memang masih segar, kemudian interaksi manusianya atau orang-orangnya terbatas. Namun memang benar juga bahwasanya secara langsung ataupun secara tidak langsung dampak dari corona terutama untuk sektor ekonomi itu sangat berat dirasakan di desa. Jadi banyak orang-orang desa yang awalnya atau semula bekerja di kota besar seperti Jakarta, kemudian harus kembali pulang karena pekerjaan atau proyeknya berhenti. Namun kenapa kemudian desa tetap menjadi kuat atau tetap menjadi benteng pertahanan yang saya katakan tidak goyah? Ternyata salah satunya adalah bentengnya itu istiqomah. Jadi begini saudaraku, petani itu, orang desa itu kebanyakan bekerja atau profesinya sebagai petani, mayoritas petani. Ternyata setelah saya teliti, pertanian itu sesuatu yang memberi kepastian waktu, walaupun relativitas hasilnya relatif, tapi waktunya pasti. Kepastian waktu ini yang menyebabkan terbangunnya ketenangan secara psikis pada orang-orang desa. Jadi orang-orang di pedesaan terutama petani sudah mempunyai kepastian waktu berapa bulan padi itu akan dipanen, berapa bulan pisang itu akan dipanen, berapa bulan kelapa, berapa bulan dan sebagainya. Itu sudah ada hitungan kepastian waktu dan itu tidak akan meleset. Pasti mutlak karena sudah sunatullah. Untuk waktu ya. Kecuali untuk hasil. Maksudnya padi yang sudah dihitung 3 bulan 10 hari umpamanya. Itu hasilnya insya Allah baik atau bisa juga gagal. Nah, kepastian waktu inilah yang ternyata setelah saya perhatikan menimbulkan sebuah karakter ketenangan orang-orang desa. Kenapa demikian? Karena karakter ketenangan itu satu meningkatkan imun
Dan yang kedua, karakter ketenangan dan kepastian, terutama karakter kepastian atau sesuatu yang pasti itu dapat mengendalikan kejiwaan. Sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya bahwasanya raga makanannya adalah nasi dan sebagainya, jiwa atau jasad itunya nasi makanannya, kemudian psikis atau jiwa itu makanannya kepastian, harapan untuk mewujudkan menjadi sebuah kepastian. Kemudian nafsu pengendalian, makanan akal ilmu pengetahuan, dan makanan ruh adalah zikir. Orang-orang desa ketika menanam sesuatu itu dia sudah memiliki kepastian. Ini akan selesai atau akan panen pada tanggal sekian. Walaupun hasilnya tetap relatif. Tapi kepastian waktu. Jadi kepastian ini sangat penting untuk membangun keseimbangan atau untuk membangun kekuatan dalam psikis. Kenapa orang-orang di kota cenderung lemah psikisnya? Karena hidup di kota-kota besar, terutama untuk level-level pejabat tinggi atau para politisi atau para pengusaha, itu mengalami perubahan yang hitungan waktunya per menit bahkan per detik. Di dalam dunia politik, itu hitungannya itu per detik. Sehingga jika tidak kuat atau hantaman perubahan per detik inilah yang seringkali menyebabkan atau menimbulkan goncangan pada jiwa. Bisnis atau usaha atau pengusaha-pengusaha besar itu sama. Perubahan atau pergerakan atau dinamikanya itu hitungannya itu menit atau bahkan detik. Begitupun di level pejabat. Semua pergerakan sangat dinamis di kota besar ini. Pergerakan yang dinamis ini menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan efek negatifnya, itu menimbulkan goncangan-goncangan terhadap kejiwaan manusianya. Makanya tingkat zikir itu di kota-kota besar seharusnya lebih tinggi daripada di desa. Karena apa? Karena kalau tekanan begitu besar akibat dinamika ini, maka kalau tidak dilepaskan dan dipindahkan ke zikir, ini akan berbahaya. Nantinya akan menyebabkan stroke. Biasanya yang kena otak kiri, sehingga yang lumpuh bagian tubuh sebelah kanan. Gitu. Jadi terlalu sering berpikir karena mengejar dinamika yang tidak pasti itu atau membangun kepastian-kepastian per detik itulah yang kemudian menyebabkan penyakit kejiwaan yang akhirnya merusak organ tubuh itu sendiri. Nah, di pedesaan ini sangat tenang. Sehingga orang desa itu lebih tahan terhadap penyakit-penyakit yang berat. Walaupun ada karena memang faktor makanan juga sama di desa maupun di kota. Faktor makanan relatif sama, tetapi orang desa memiliki kekebalan imun yang tinggi. Itu juga yang saya yakini sebagai salah satu faktor kenapa corona di desa tidak terlalu merajalela. Kenapa? Bukan karena penyebaran yang tidak ada, karena corona itu menyebar lewat udara. Jadi menurut saya corona di desa tidak ada karena imun mereka sangat tinggi dibanding dengan orang-orang di kota. Untuk membangun imun yang tinggi itu dibutuhkan ketenangan yang luar biasa, tidak panik. Untuk tidak panik itu membutuhkan pola hidup, pola pikir yang seimbang, pola zikir yang seimbang. Bisa ketenangan bisa terjadi. Pola hidup di desa yang tenang meningkatkan imun. Pola hidup di kota yang sangat dinamis itu akan membangun goncangan-goncangan terhadap imun kita, ketenangan kita. Orang kota itu penyakitnya yang kaya takut miskin, yang sehat takut sakit, yang kenyang takut lapar. Padahal sebenarnya orang-orang desa itu sudah tahu bahwasanya menanam padi itu pasti rugi. Hitungannya itu rugi. Hitungan matematis atau bisnisnya itu rugi, pasti rugi. Namun kenapa itu dilaksanakan? Karena mereka punya istiqomah, punya ketenangan bahwasanya yang penting berkarya. Masalah hasil nomor 2. Sehingga karya-karya yang mereka tumbuhkan di pedesaan itu bisa memberi manfaat terhadap diri dan juga lingkungannya. Nah, dinamika di kota besar,
Karena memang sungguh sangat cepat perputaran dinamikanya itu, karya jarang sekali dipentingkan. Yang penting hasil. Jadi orang desa berpikir karya, orang kota berpikir hasil. Makanya tidak heran jika halal haram tabrak gitu. Kalau di kota seperti itu, walaupun tidak semua. Halal haram tabrak, halal haram hajar gitu. Jadi tidak heran kalau petani berkarya dengan luar biasa, tetapi pejabat korupsi dengan luar biasa. Nah, keistiqomahan dalam berkarya ini sangat penting, baik di desa maupun di kota. Jadi, mari kita berkarya menurut profesi yang kita alami, atau yang kita jalani maksudnya. Sehingga ketika kita istiqomah dalam berkarya, itu bisa membangun ketenangan, pola hidup, pola pikir, dan pola zikir yang seimbang. Seperti halnya orang-orang di desa. Mereka sangat tenang, sangat yakin bahwasanya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi padi itu akan dipanen. Hasilnya itu urusan Allah. Mereka istiqomah dalam proses, dalam karya, membangun ketenangan dalam hidup sehingga hidupnya sangat nyaman. Berbeda dengan di kota, dengan dinamika hidup interaksi yang tinggi, sehingga membutuhkan daya juang yang luar biasa, membutuhkan energi pikir maupun fisik yang luar biasa, sehingga jika tidak diimbangi dengan kekuatan zikir, maka orang-orang di kota memiliki beban stressing yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mari kita tetap berkarya sesuai dengan profesinya masing-masing. Jangan mengejar hasil. Jangan sampai halal haram hajar. Karena seberapapun yang Anda hasilkan, jika itu dari hal-hal yang tidak halal, maka akibatnya adalah keburukan, kemadaratan untuk Anda dan keluarga, juga lingkungan Anda. Ketika Anda ditangkap karena korupsi, maka yang terdampak adalah tidak hanya Anda sendiri, tapi juga keluarga dan lingkungan Anda. Demikian hasil tadabbur alam saya di Sukabumi. Terima kasih. Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.